Perkenalkan, nama saya Bunga Khalida Zahra dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait entrepreneurship pendidikan sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. MPD. Sebelumnya, saya berterima kasih dan bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membahas topik ini. Menurut saya, praktik bisnis pendidikan merupakan pembahasan yang sangat menarik, khususnya bagi mahasiswa pendidikan agama Islam. Saat ini, dunia pendidikan itu tidak hanya membutuhkan pendidik yang mampu mengajar, tetapi juga mampu berinovasi, kreatif, dan menciptakan peluang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan dengan semaksimal mungkin berdasarkan pemahaman serta contoh yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pertanyaan pertama berkaitan dengan hubungan antara program studi pendidikan agama Islam dengan entrepreneurship pendidikan. Menurut saya, hubungan keduanya ini sangat erat. Selama ini banyak orang berpikir bahwa lulusan pendidikan agama Islam itu hanya berfokus menjadi guru agama atau pendidik di sekolah. Padahal sebenarnya mahasiswa PAI ini juga memiliki peluang yang besar dalam bidang entrepreneurship pendidikan. Nah, hal ini karena mahasiswa PAI itu mempelajari ilmu pendidikan, komunikasi, manajemen pembelajaran, dakwah, hingga pembentukan karakter. Semua kemampuan tersebut dapat dikembangkan jadi usaha atau inovasi dalam bidang pendidikan. Contohnya, saat ini sudah banyak mahasiswa ataupun lulusan PAI yang membuka bimbingan belajar Islami, kelas ngaji modern, konten edukasi di media sosial, kemudian toko media pembelajaran Islami, private teaching, bahkan membangun lembaga pendidikan berbasis Islam. Jadi, entrepreneurship pendidikan bukan berarti hanya mencari keuntungan bisnis semata, tetapi bagaimana seseorang ini mampu menciptakan inovasi pendidikan yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai ekonomi. Selain itu, mahasiswa PAI juga memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan zaman di era digital. Nah, di era sekarang ini, pendidikan agama itu tidak cukup hanya dilakukan di ruang kelas, bahkan generasi muda ini lebih tertarik belajar melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Karena itu, mahasiswa PAI perlu memiliki jiwa entrepreneurship agar mampu menciptakan metode dakwah dan pembelajaran yang kreatif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Contoh konkretnya adalah munculnya akun-akun edukasi Islam yang dikemas secara modern. Contohnya konten tentang akhlak, fikih, motivasi Islami, ataupun pembelajaran Al-Quran yang dibuat lebih singkat dan menarik sehingga mudah dipahami generasi muda. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa entrepreneurship pendidikan itu mampu membantu mahasiswa PAI untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta peluang kerja dan inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, membahas tentang urgensi atau pentingnya pengelolaan bisnis pendidikan. Jadi, menurut saya, pengelolaan bisnis pendidikan ini sangat penting karena sebuah lembaga pendidikan tidak hanya membutuhkan kemampuan mengajar, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat berkembang dan bertahan. Saat ini, banyak lembaga pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran yang bagus, tapi kurang berkembang karena manajemennya kurang baik. Misalnya dalam pengelolaan keuangan, promosi sekolah, pelayanan peserta didik, hingga pengembangan fasilitas. Karena itu, pengelolaan bisnis pendidikan dibutuhkan agar lembaga pendidikan ini mampu berjalan secara efektif, terorganisir, dan memiliki daya saing. Contoh nyata yang kita dapat lihat di lapangan adalah munculnya berbagai bimbingan belajar modern. Mereka ini tidak hanya fokus mengajar, tetapi juga memperhatikan strategi promosi, kualitas pelayanan, desain kelas, media sosial, bahkan kenyamanan siswa. Misalnya seperti lembaga bimbingan belajar yang menyediakan
kelas online, aplikasi belajar, desain visual yang menarik, sistem pembelajaran interaktif, dan pelayanan konsultasi siswa. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan saat ini juga membutuhkan inovasi manajemen agar mampu menarik minat masyarakat. Contoh lainnya adalah sekolah Islam terpadu atau rumah tahfiz modern yang sekarang berkembang cukup pesat. Banyak dari lembaga tersebut menggunakan media sosial untuk promosi, membuat program unggulan, serta membangun citra lembaga yang baik di masyarakat. Jika pengelolaan pendidikan ini dilakukan secara baik, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh lembaga, tetapi juga oleh peserta didik, oleh guru, bahkan masyarakat sekitar. Selain itu, pengelolaan bisnis pendidikan juga penting untuk menjaga keberlangsungan suatu lembaga pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan persaingan zaman modern. Karena pada kenyataannya, masyarakat sekarang ini cenderung memilih lembaga pendidikan yang tidak hanya baik secara akademik, tetapi juga memiliki pelayanan, fasilitas, dan inovasi yang menarik. Oke, sekarang untuk pertanyaan ketiga. Peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah membuat media pembelajaran dan konten edukasi Islam berbasis media sosial. Nah, alasan saya memilih peluang ini karena saat ini media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi, banyak anak muda sekarang itu lebih sering memperoleh informasi melalui TikTok, Instagram, maupun YouTube dibandingkan membaca buku secara langsung. Karena itu, menurut saya, media sosial dapat dijadikan sarana pendidikan yang efektif apabila digunakan dengan baik. Nah, konten edukasi Islam saat ini juga memiliki peluang yang cukup besar karena masyarakat membutuhkan pembelajaran yang praktis, singkat, tetapi tetap bermanfaat. Misalnya, video tentang adab, motivasi Islami, belajar fikih secara dasar, tips menghafal Al-Quran, atau penjelasan materi agama dengan desain yang menarik. Nah, selain bermanfaat, peluang ini juga dapat berkembang menjadi bisnis pendidikan melalui pertama itu monetisasi media sosial, kedua kerjasama promosi, tiga penjualan e-book, kemudian keempat kelas online ataupun jasa desain media pembelajaran. Nah, saya memilih peluang ini juga karena sesuai dengan perkembangan zaman digital dan dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kita tidak hanya dituntut memahami ilmu agama, tetapi juga harus mampu menyampaikan ilmu tersebut dengan cara yang kreatif dan mudah diterima masyarakat. Menurut saya, dakwah dan pendidikan di era sekarang itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar pesan yang disampaikan lebih luas dan lebih efektif. Selain itu, peluang bisnis ini juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kita bisa memulainya hanya dengan menggunakan handphone, aplikasi editing sederhana, dan kreativitas. Apabila ditekuni dengan konsisten, maka konten edukasi Islam tidak hanya menjadi sarana berbagi ilmu, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang bermanfaat dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan terkait praktik bisnis pendidikan. Semoga jawaban ini dapat memberikan pemahaman bahwa mahasiswa pendidikan agama Islam juga memiliki peluang besar untuk menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan manfaat melalui dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.